Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel Suara Gaib. Malam hari ini saya berada tepatnya di tengah-tengah alas roban di daerah Gringsing, Kabupaten Batang. Oke pemirsa, investigasi malam ini kita akan menelusuri batu gong di tengah alas roban dan juga investigasi adanya masjid gaib. Masih bersama Suara Gaib, kita akan telusuri dan investigasi. Assalamualaikum. Salam Bu, sehat. Alhamdulillah. Malam hari tengah-tengah hutan sendirian. Aduh, Rasanya bagaimana? rasanya deg-deg ser. Rasanya deg-ser. Ser. Ya karena kita di tengah-tengah hutan. Iya, di tengah-tengah hutan iya. Apalagi ini suasananya itu setelah hujan. Masih gerimis-rintik ini Masih Bu. rintik-rintik. Iya. Bagaimana? Ami Iis di sini rasanya tadi gimana? Kalau di sini pas saya berdiri di sini saya merasakan energi positif. Energi positif. Iya. Luar biasa pemirsa. Di tengah hutan tapi energinya positif. Ini pas di berdiri saya. Oh, Kalau di nggak tahu berdiri kalau Oh Nggak iya, tahu iya, di iya. sana, Kalau iya. tadi di sekitar sini bagaimana menurut pengamatan? kalau sekitar sini tadi banyak energi negatif, tapi kalau di sini positif ini Gus. Oh begitu. Sebelah saya ini Positif. positif sekali. Tapi sekitarnya banyak energi Iya. negatif. Adakah hal-hal Iya, tadi penampakan-penampakan? termasuk di belakangnya ke situ ada genderuwo itu. Tadi. Wah, di belakang tadi ada genderuwo. Tadi di sana. Hmm. Tapi mudah-mudahan nggak masuk kamera. Menakutkan ya. Nah, iya, ada genderuwo, ada apa lagi di sini? Sini itu ada siluman. Ada siluman juga. Dia suka mengganggu supir truk atau supir apapun yang tidak baca salam ketika di tikungan sana. Di tikungan sana. Baik pemirsa, kita akan telusuri lebih lanjut tentang informasi adanya watu gong, Oh iya. batu gong, dan juga katanya juga di sini tepatnya di sini itu ada masjid gaib. Oke, bersama Ami Iis kita akan menemui saudara kita, ada Gusmi yang sudah terlebih dahulu berada di depan watu gong. Oke, Ami Iis kita akan temui Gusmi. Yuk. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana saja? Ya, ini dari jalan-jalan malam. Dari jalan-jalan malam. Ya, masih berusaha untuk melakukan investigasi atas informasi-informasi masyarakat, terutama kawan-kawan musyafir ya yang melakukan perjalanan-perjalanan itu. Katanya di sini ada batu yang dapat berbunyi. Ketika waktunya saya tidak tahu juga. Setelah habis subuh, tanda habisnya fajar, menjelang siang itu memang berbunyi, mendengung. Gung. Jadi kayak suaranya gong di dalam pewayangan-pewayangan. Oh begitu. Oh ya Gus, ini tempatnya batunya. Iya ini batunya. Jadi ini tepat kalau memang saya dulu itu juga pernah masuk ke masjid ini pada saat saya masih melakukan petualangan napak tilas jejak para wali. Tapi kalau sudah mulai dari tikungan itu ada jalan menuju ke masjid. Berarti sudah ada jalan. Iya, jadi biasanya kita masuk mulai dari Batang itu ke sini. Tepat di sini antara kisaran jam 11 malam atau jam 12. Di sini ada masjid. Kemudian kami beristirahat sambil menunggu waktu subuh datang. Berarti dari sana kalau dari arah Batang itu sudah terlihat jalannya. Sudah. Ada masjid. Bisa diceritakan masjidnya? Terus Anda lihat juga enggak masjidnya? Iya. Ini memang pas berdiri di teras.
Ini teras masjidnya. Ya, Betul, Gus. Ini, kalau seingat saya, walaupun ini sekarang seperti ini, tapi saya masih ingat bahwa ini merupakan trap-trapan tangga-tangga masuk ke masjid juga. Tangga ke masjid. Ya, cuma kalau dari kawan-kawan musafir bukan 1-2 orang yang masuk. Ya sendiri dari sana itu sudah mulai ada jalan juga untuk masuk ke masjid. Oh, Pergi mulai dari tikungan itu sudah ada jalan. oh iya, berarti kawan suara gaib ini adalah tangga masjid. Oke, sekarang saya mau tanya Ami Iis. Kira-kira masjidnya itu bagaimana penampakannya? Dari mulai tangga ini, dari warnanya, dari ornamennya. Kita mulai dari penelusuran, dari pandangan baik sebagai individu. Ya. Ini pertama saya jelaskan ya. Ini di sini benar tadi kata Kesani. Ini tangganya atau terasnya. Terus ini di pohon ini Ya, tepat itu adalah pintu Pintu. masuk pertama masjid. pintu pertama. Ya. Kalau kubahnya itu apa ya? Kubahnya terbentuk dari perak, warnanya putih itu sih Gus, kayak Oh. titanium. Seperti titanium. Kalau apa itu apa ya, kayak pintu atau apa itu terbuat dari emas. Pintunya. Iya, berlapis emas. Terus warna masjidnya apa? Warna emasnya itu biru agak kehijauan. Biru apa sih? Kalau lantainya? Lantainya apa itu? Krem, kayak warna krem. Karena waya krem. Iya. Oh, baiklah. Saya mau tanya sama Gus Ami lagi. Gus, kira-kira masjid ini yang mendirikan siapa, Gus? Dalam suatu hal yang saya ketahui pada saat, dan juga bukan cuma saya, kawan-kawan musafir itu Iya. ya safarullah apabila melakukan zikir di sini, itu ada seseorang yang menjadi imam rawatib setiap subuh, yaitu selalu berjubah putih dan rambutnya putih panjang sampai sebahu ke bawah. Itu kami menyebutnya wali putih. Jadi kawan-kawan musafir itu semua sepakat mengatakan bahwa masjid gaib yang ada di tengah Alas Roban itu adalah masjid wali putih. Oh, begitu ya. Iya. Karena imam rawatibnya itu sosok Seorang menurut saya waliullah. ya, Iya. seseorang yang berambut putih, Semua putih, ya pakaiannya dominan putih. dominan putih, maka sepakat dari kawan-kawan musafir itu bilang bahwa beliau adalah Wali putih. wali putih. Ya, kembali ke wali putih tadi. Bagaimana menurut Ami? Ami, bagaimana sosok wali putih? Ya. Dia tidak hadir ini Gus. Hadir. Iya. Oh. Dia berada tepat di pintu. Di pintu, Iya. ucapkan salam ya. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya waliullah ya ahlul bait. Allahumma rizqna min afa'il dunya. Beliau menyambut kita dengan positif. Ya. Beliau mengucapkan salam. Beliau welcome dengan kita. Alhamdulillah kita suara gaib diterima di sini. Ya, mungkin karena Gus. Insya Allah. Iya. Dan apalagi Gus Mi ini sudah beberapa kali ya masuk ke Iya. masjid gaib ini. Setiap saya jalan lewat menembus Alas Roban ini, memang banyak kawan musafir itu yang kangen untuk singgah di masjid gaib ini, karena beliau waliullah itu tidak pernah mengucapkan apa-apa, hanya memberikan suatu ucapan-ucapan zikir. Jadi untuk kami jalan. Dan disitulah kami seakan-akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan untuk memperdalam dalam menelusuri Al-Quran Al-Karim. Dan yang paling mengesankan bahwa
bangunan ini Iya. itu seakan-akan menggambarkan kita pada tempo dulu Oh, sebelum peradaban Islam ada di Pulau Jawa ini. berarti masjid ini coraknya ini corak apa Eropa, corak Asia, corak Timur Tengah? Bukan, atau jadi apa cenderung corak? tekstur kerajaan, Oh, berarti seperti tekstur kerajaan. bentuknya justru seperti kerajaan. Cat dominannya itu warna hijau. Oh, begitu. Cuman cat dominannya warna hijau. Berarti kemungkinan masjid ini didirikan itu nyata atau goib begitu? Kok bisa gaib? Saya kira seorang waliullah itu menempatkan posisi tempat ibadahnya karena mungkin pada zaman itu masih zaman Hindu Buddha, Iya, jadi masih tersembunyi, tertutup sebuah tirai. disembunyikan. Jadi Oh, sesuatu tempat yang memang sudah disiapkan oleh para waliullah untuk melakukan ibadah. Dan kebetulan sampai sekarang ini bahwa masjid itu bisa ditempati oleh kami orang yang berjalan sedang melakukan tata jalan. Itu melakukan zikir, kadang dikasih tahu jalur untuk menuju masjid ini. Jadi di dalam itulah kita bisa melakukan zikir, kadang kita melakukan iktikaf di dalam masjid itu sendiri. Nah, menurut Gus Mik ini ketika sholat rawatib itu ada jamaah yang lain atau para musafir itu? Kalau memang kami kadang pas kebetulan 2 orang musafir, Ya. yang lainnya itu banyak. Yang lainnya banyak juga. Ya, cuma semua itu enggak seperti kami yang serba hitam kan. Kami kalau jalan itu serba hitam. Iya. Tapi mereka itu semua bersih, putih dominan putih. Jadi kelihatan kalau yang musafir pakainya biasanya kan hitam Iya, gitu karena ya. kan kita menghindari debu biar nggak Iya, kotor, biar nggak kelihatan nggak kotor. Namanya kita berjalan kaki untuk petualang untuk napak tilas jejak para wali. Oh iya. Dan kalau orang umum biasa misalnya ini ada pengendara mobil lewat, itu kira-kira bisa masuk nggak? Saya kira selama saya itu beberapa kali singgah di tempat ini itu nggak ada seperti supir-supir ataupun nggak ada. Nggak ada mobil yang mampir gitu. Karena mungkin secara zahiriah pandangan mereka ini merupakan tebing. Oh gitu ya. Jadi tadinya bukit dibelah tengah-tengah pada zaman pembuatan jalan ke sini. Jadi ini kelihatannya seperti tebing aja bagi mereka. Iya betul. Jadi penampakannya memang Iya. tebing saja ya. Tapi bagi kami musafir yang berjalan itu, setiap kali kita masuk ke sini, ya pasti kita melihat masjid itu. Dari mulai arah sana, lingkungan itu mustaka warna perak itu Sudah terlihat. sudah terlihat. Berarti Bahwa itulah masjid yang biasa kita singgah. Dan yang paling keanehannya, ya. ketika setelah ba'da subuh kita keluar turun mau melanjutkan perjalanan, pasti kita terhenti di sini dan ini batu berbunyi. Setelah kita menoleh, ya adanya pohon ini. Oh, begitu. Dan masjid itu enggak ada. Jadi Gus Mi ini taunya ini sebuah masjid gaib itu ketika Ya kata saya masih berjalan pengalaman menjadi itu musafir, iya. ketika keluar masjid setelah subuh, Dan tengok ke belakang sudah enggak ada masjidnya. sudah tidak ada. Enggak ada, saya juga jalan lagi ke sana. Jalan lagi. Dan itu sudah menjadi apa namanya tren di kalangan musafir bahwa siapa yang berani masuk ke Alas Roban pada saat jam 10 ke atas malam pasti akan menemukan Masjid Ghaib. Itu seperti itu. Begitu. Iya, makanya banyak kawan-kawan musafir yang baru belajar jalan, yang baru setahun atau mereka masih takut untuk masuk ini kan, menambahkan sugesti. Iya. Ya, biar saya bisa melihat Masjid Ghaib Wali Putih kan begitu. Jadi ada semangatnya. Ada semangatnya. Ada semangatnya. Kami memberi kabar pada mereka-mereka sesama musafir. Kalau kepada orang-orang yang biasa saya tidak berani karena memang kemungkinan karena tujuan perjalanannya mereka berbeda kan, jadi kami nggak berani. Jadi hanya di kalangan musafir, tapi untuk semua musafir ini sudah menjadi tren. Begitu ya. Iya, ada 2 tempat untuk wilayah Jawa Tengah ini termasuk salah satu yang menjadi tren. Musafir adalah bagaimana kalau kita sudah bisa singgah di Masjid Ghaib Wali Putih. Salah satunya. Dan yang satunya nanti kita akan telusuri investigasi Ya, insya Allah lagi. nanti. Ini Masih salah dirahasiakan Gus ya? Masih saya Masih dirahasiakan. Kita juga belum tahu. karena pemirsa. ya, tapi andai kata untuk mengetahuinya gimana ada musafir jalan, kita nanya tentang 2 Masjid Ghaib itu ya. Kalau musafir yang lama itu pasti tahu. Oh, kalau yang musafir. Ada 2 wilayah, 2 lokasi. Oh iya.
Oh ya Gus, maaf nih saya mau tanya itu sosoknya itu siapa ya Gus? Nah itu Nyai Gringsing. Jadi beliau kadang sering muncul siang pun kadang bisa, tapi dengan bentuk ular. Makanya banyak para supir-supir Iya. ya berhenti macet itu bukan karena apa-apa, tapi menunggu Nyai Gringsing lewat. Oh begitu. Dia nyebrang jalan gitu, pindah Iya, iya. dari arah sana pindah ke sini gitu. Sering Itu penampakannya ular. ya ular. Tapi beliau itu kalau di Masjid Gaib itu sering bersih-bersih, nyapu. Berarti penguasa sini juga nih. Termasuk kemungkinan salah satu pengikut dari Wali Kudus. Oh, pengikut dari Wali Iya. Kudus juga. Karena tadi bersih-bersih masih Iya. gitu ya. Cuman penampakannya manusia dan ular gitu. Kepalanya, Kalau menurut pandangan kepala Muis manusia. gimana? ya kepalanya manusia tapi tubuhnya ekornya itu ular. Itu sudah tua atau masih muda? Atau muda? Sekitar umur berapa ya? 30-40an itu sekitar. Sekitar 30-40. Baik, baik. Ini memang suatu kita ini para musafir itu lebih yakin ya bahwa sesuatu kalau kita mau menelusurinya dan kita mempelajari ilmu Allah Ya. maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengetahui hal-hal yang di luar penalaran manusia. Itu seperti itu. Dan salah satunya ya di lokasi inilah. Nah, Ini ya. iya. Dan pandangan dari Ami Iis tentang masjid ini ternyata dibenarkan oleh pelaku ya, pelaku sejarah musafir beberapa tahun yang lalu, tahun berapa nih? Iya, mulai dari tahun 90 Tahun sampai 90-an lah. Ya sampai kemarin ini Berapa kali sudah pernah mampir di sini kira-kira? nggak bisa saya hitung ya. Oh, Jadi, sering pokoknya kalau sering lewat. sekali kalau saya dari arah barat, dari Banten mau arah ke Jawa Timur, pasti saya sengaja lewat sini. Walaupun di sini kan ada 3 jalan. Iya, betul. Ini sekali. jalan lama, Iya. kemudian yang sebelah kanan sana ada jalan kedua, Iya. jalan baru, dan nanti jalan baru lagi. Oh, begitu. Yang mulai dari pintu ujung sana sebelum masuk itu muter lagi. Iya. Tapi saya paling senang di sini karena Iya. saya mendapatkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Karena tadi ya dibekali. Iya. Ya dengan Bekali pikir-pikir dengan kita pikir-pikir lebih sering berdialog dengan Allah Oh. daripada kita. Suasana masjidnya enak sekali Pak Bu. Oh, Masya Allah, kalau untuk itikaf itu ya benar-benar kita khusyuk. Seperti di Masjid Nabawi ya. Iya. Gus, ya. Jadi nyaman sekali. Iya. Dan Nyaman air sekali. wudhunya Hah? itu jadi ada pancuran-pancuran yang kita untuk melihat di masjid-masjid secara zahir nggak ada Berarti pancurannya. pancurannya aja sudah berbeda. Iya, karena keluar dari tanah Dari tapi bawah. ke sini Oh, betul. melengkung gini. Dan itu ada 7 sumber ya Gus ya. Iya, di samping sini kanan ada 7, ya di samping sebelah sininya ada 9. Iya. Jadi semuanya ada 16 pancuran. Ada 16 Mungkin pancuran. itu ada artinya Gus 16 pancuran itu. Kalau menurut perkiraan persepsi dari kawan-kawan itu ya lain-lain. Cuma menandakan begini aja. Ini di sini ya 7, itu menandakan hitungan hari. Yang di sebelah sana ada 9, itu menandakan dari bentuk wujud syahadah. Itu seperti itu. Jadi dimana kita berada masjid berarti kita mengingat pada 9 syahadah itu sendiri. Iya. Itu seperti itu. Dan kita 7 itu ya kita mengingat setiap harinya kita harus melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Terus menerus selama Iya, itu seperti itu. adanya hari. Ada hari di mana kita masih terus-menerus. diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, ya kita harus beribadah kepada Allah. Iya. Karena wa khalaqul jinna wa insya ila liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya cuma itu. Jadi kita ya menganggapnya seperti itu. Iya. Oke. Baik, dari Ami Iis ada yang mau diceritakan lagi? Ini ya, saya apa ya? Terkejut ini Gus. Ini marketnya pun kok berjubah semua. Iya. Memang betul. Makanya itu tadi dimana kita umpamanya 2 orang musafir yang masuk ke Masjid Gaib ini, kita mengikuti sholat. Itu yang beda cuma kita saja, yang pakai hitam-hitam gitu. Iya, Tahu benar. berarti ya? Yang lainnya, iya, Berjubah tapi semua. mereka tidak pernah ada yang memberi salam ataupun salaman kepada kita. Yang ada cuma satu imamnya itu saja. Oh, berarti yang lain itu nggak memberi Enggak, nggak pernah jadi, berkata apapun. Karena mereka itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk
iktikaf untuk habis sholat itu ya zikir saja mereka. Ya, jadi sampai kami mau keluar dari masjid ini melanjutkan perjalanan, ya akhirnya imam itu yang sering yang menyapa. Iya, senyum kepada kita. Oh iya. Tapi selama saya mampir singgah di sini, hanya satu kali saya mendapatkan kalimat dari beliau yang jadi imam merawat subuh di sini. Dan juga teman-teman juga semua saya tanya seperti itu. Beberapa kali walaupun bertahun-tahun kita sering mampir itu hanya satu kali. Paling diberikan satu kali. Kita mendapat kalimat untuk kita bawa jalan. Kita ucapkan pikir di jalan seperti itu. Baik Gus, alhamdulillah malam hari ini kita telah berhasil menguak informasi, melakukan investigasi di sebuah tempat di tengah alas Toban yang bernama Watugong, yang ternyata ini adalah masjid gaib. Dan malam hari ini juga Gus Ami, Gusmi dan Ami Is, terima kasih sekali sudah memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang sebelumnya memang tidak kita ketahui. Ada pesan terakhir Gus? Yang pesan terakhir saya hanya satu, apabila kita melewati persis di hutan Toban ini, jadi kita melewati di KM 13 ini, ya kita ucapan salam, paling tidak assalamualaikum ya ahlal bait. Itu karena memang untuk wilayah sini, insya Allah ini adalah wilayah cikal bakal penyebaran Islam untuk Pulau Jawa dan Indonesia. Jadi paling tidak urut salam, walaupun hanya di dalam batin ucapan, insya Allah mereka beliau itu mendengar salam kita. Meskipun tidak terlihat. Ya, paling tidak kita kalau mengucapkan salam, insya Allah ada doa-doa alam yang menyertai kita untuk sampai selamat, sampai keluarnya dari alas Toban ini, dan kita sampai arah tujuan yang kita tuju. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Suara Gaib, malam hari ini kami cukupkan untuk investigasi dari Watugong yang ada di tengah-tengah alas Toban ini. Dan tetap jaga keimanan, jangan sampai terjadi kesyirikan, dan tetap ikuti terus Suara Gaib bersama kami ini untuk hadir di kota-kota Anda. Terima kasih, Haru Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.